Halo Sobat Nexttrend, balik lagi sama Fahmi. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau gue akan mengulas secara detail terkait perangkat Samsung Galaxy Tab S8. Ini dia perangkatnya, dan di video sebelumnya gue udah kasih lihat ya seperti apa sih kotak pembeliannya dan beberapa spesifikasi dari Samsung Galaxy Tab S8. Buat yang belum nonton mungkin bisa scroll video dari Nexttrend aja, tapi kalau yang udah nonton penasaran seperti apa kemampuan dari Galaxy Tab S8, langsung aja tonton videonya sampai habis. Sebelum gue mereview Samsung Galaxy Tab S8, gue mau koreksi sedikit dari video gue sebelumnya. Kemarin kita ngebahas di sisi kanan Galaxy Tab S8 ini ada port USB Type-C. Memang bener, tapi ternyata ada yang kelupaan. Dan di sini tuh kalian bisa lihat yang nggak ada port kabel jack 3,5 mm. Jadi gue mengasumsikan kalau misalkan Samsung Galaxy Tab S8 ini memang didesain untuk para pengguna Samsung yang sudah memiliki TWS atau earphone nirkabel ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian cuma punya earphone yang pakai kabel, kalian bisa beli aja kabel tambahan. Jadi itu dia nanti kabelnya bentuknya dari USB Type-C ke port kabel jack 3,5 mm. Nah, kalian bisa beli di marketplace ataupun toko-toko offline. Untuk mengawali review Samsung Galaxy Tab S8, gue akan ngebahas dari sisi layarnya dulu. Kemarin gue udah jelasin untuk spesifikasinya. Layarnya punya panel TFT LCD dengan ukuran 11 inci dan kemampuan refresh rate 120 Hz. Nah, jadi gue nyoba Samsung Galaxy Tab S8 ini untuk membuka aplikasi media sosial seperti TikTok. Kalian bisa lihat ya, untuk pengalaman menggulir layarnya itu udah cukup oke dan cukup cepat, nggak ada hambatan sama sekali. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, kalau misalkan buka TikTok, gue saranin kalian itu perspektifnya itu horizontal atau menyamping kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan vertikal, lurus kayak gini, video TikToknya tuh jadi lebih padat gitu dan nantinya pixel dari video tuh sedikit agak pecah, jadi agak mengganggu mata sih kalau menurut gua. Lalu gue juga sempat nyoba Galaxy Tab S8 ini untuk ngeliat seperti apa kualitas di video 4K. Nah di sini gue sempat nyalain YouTube dan kalian bisa lihat sendiri ya. Gue sih merasa terimpresif dengan hasil layarnya karena walaupun pakai TFT LCD, gue terasa kayak pakai layar AMOLED ya, tapi mungkin ada perbedaannya sedikit yang nggak jauh-jauh banget. Dan untuk kualitas quad speakernya gue juga ngetes nih guys. Gue itu menggunakan salah satu video campaign dari Dolby Atmos yang memang juga kerjasama sama Galaxy Tab S8 ini. Kalian bisa dengar sendiri ya, untuk suaranya itu memang nampak surround dan quad speakernya itu juga menambah pengalaman suaranya sendiri. Kalau misalkan ngomongin layar dari Samsung Galaxy Tab S8, kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan gue nggak ngetes S Pen-nya sendiri. Karena kita udah dapet S Pen, dan menariknya Samsung itu ngeklaim sensor dari S Pen terbarunya ini lebih cepat dari pendahulunya. Jadi gue ngetes aja ngebuka aplikasi Galaxy Note untuk melihat seberapa sensitif dari S Pen Samsung Galaxy Tab S8 ini. Dan kesimpulannya nampaknya memang ini ada sedikit peningkatan dan bisa dibilang kalau misalkan ini cukup real time ya guys. Jadi kalau misalkan gue nulis di sini itu langsung tercatat dan nggak ada latensi ataupun delay sama sekali. Nah, kalau misalkan tadi udah ngomongin soal S Pen, gue masih mau ngomongin soal yang ada di layar Samsung Galaxy Tab S8, yaitu kamera selfie. Di sini untuk resolusinya kamera selfie Galaxy Tab S8 itu punya resolusi sebesar 12 megapiksel. Dan katanya memang Samsung sengaja untuk memberikan resolusi kamera selfie yang besar untuk memberikan pengalaman yang lebih bagus lagi saat melakukan video conference. Karena ya memang selama masa pandemi, aplikasi video conference menjadi salah satu yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Dan menariknya di sini nggak ketinggalan juga ada 3 mic yang bisa kalian gunakan. Jadi gue sih mengasumsikan 3 mic ini sangat berfungsi banget kalau misalkan kalian lagi melakukan video conference atau video call. Suara kalian itu bisa ketangkep lebih baik jika dibandingkan dengan perangkat yang mic-nya itu cuma 1 ataupun 2.
Di sini kalian bisa lihat bagaimana hasil gambar yang diperlihatkan oleh resolusi 12 megapiksel di kamera selfie Samsung Galaxy Tab S8. Kalau gue sih menilai ya, untuk hasil kamera selfie-nya memang ini adalah sensor yang identik dengan buatan Samsung, dan mungkin buat yang pakai Samsung, kalian nggak akan asing lagi dengan hasil kamera tersebut, karena gue juga ngalamin nih hasil kamera tersebut di sejumlah smartphone Samsung. Nah, selain itu gue juga mau kasih tahu ke kalian seperti apa hasil pengambilan gambar mulai dari foto hingga video menggunakan kamera selfie 12 megapiksel di Galaxy Tab S8 ini. Sekarang gue lagi coba kamera Galaxy Tab S8 untuk perekaman video. Ini kamera selfie-nya, kalian bisa lihat kualitasnya seperti apa. Kalian juga bisa langsung nilai. Tapi di sini gue juga mau ngetes mic-nya karena ada 3 mic ya di sini. Jadi kalian mungkin bisa kasih penilaian sendiri. Karena gue sendiri juga belum tahu ya bagaimana hasil perekaman suara saat gue mengambil gambar selfie menggunakan Galaxy Tab S8 ini. Nah, kalau tadi udah kamera selfie saat siang hari, sekarang kamera selfie di malam hari. Kalian bisa lihat nih, gue ngambil video saat malam hari. Nah, gue sih penasaran juga ya gimana pendapat kalian terkait kamera selfie Galaxy Tab S8 saat digunakan merekam video di malam hari seperti apa. Dan di sini gue juga dekat jalanan, jadi mungkin sekalian bisa ngetes kualitas mic-nya antara siang dan malam itu berpengaruh apa enggak. Kalau misalkan tadi gue udah ngasih lihat ke kalian bagaimana hasil kamera selfie di Samsung Galaxy Tab S8, kali ini kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan kita nggak bahas soal kamera belakangnya. Karena di sini kalian bisa lihat ada 2 sensor. Untuk sensor utamanya itu punya resolusi 13 megapiksel, dan untuk kamera ultrawide yang pendukungnya itu punya resolusi 6 megapiksel. Kalian bisa langsung aja lihat hasilnya berikut ini. Ini adalah video yang gue ambil menggunakan kamera belakang Galaxy Tab S8. Untuk stabilisasi gue sih cukup oke di sini. Nampaknya memang sudah ada stabilisasinya. Tapi untuk warnanya juga kalian bisa lihat nih, pengisolirannya cukup baik. Ada hijau muda, hijau tua, dan di sini ada warna kuning yang cukup mencolok sih menurut gue. Kontrasnya cukup oke. Tapi bagaimana dengan hasil kamera malamnya mungkin akan gue coba setelah ini. Oke, jadi ini adalah pengambilan gambar video Samsung Galaxy Tab S8 di kondisi malam hari. Kalian bisa lihat ya, nih kalian bisa lihat warnanya nih, benar-benar oke, stabilisasinya juga. Jadi gimana Sobat Nextrend hasil kamera dari Samsung Galaxy Tab S8? Tapi kalau misalkan tadi kita udah ngebahas apa yang kelihatan mata, mulai dari layar, kamera selfie, port, sampai kamera belakang, nampaknya sekarang gue penasaran sama bagian dalam dari Samsung Galaxy Tab S8. Kita mulai dari penyimpanannya dulu ya. Untuk penyimpanan, Samsung Galaxy Tab S8 hanya tersedia dalam satu varian memori, yaitu RAM 8GB beserta memori internal 128GB. Menurut gue ini adalah kapasitas yang cukup gede, jadi gue berani untuk mendownload atau mengunduh sejumlah aplikasi yang terbilang berat, kayak aplikasi gaming, aplikasi edit video, bahkan sampai aplikasi desain udah gue download di Samsung Galaxy Tab S8 yang mungkin akan gue bahas nanti satu persatunya. Nah, lanjut ke bagian dapur pacunya, karena kalau misalkan ngomongin penyimpanan nggak afdol kalau kita juga nggak ngebahas kinerjanya, sebab penyimpanan yang besar harus disokong juga dengan kinerja yang mumpuni. Dan di Samsung Galaxy Tab S8 ini udah ada pembekalan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang notabene-nya disematkan untuk smartphone flagship. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, gue udah ngetes Core Antutu-nya. Dan untuk hasilnya, Samsung Galaxy Tab S8 ini punya skor Antutu di angka 666 ribuan. Yang menurut gue ini adalah angka yang cukup baik untuk perangkat tablet. Nah, tapi seperti apa performanya? Gue udah coba memainkan sejumlah game. Pertama, gue mainin Mobile Legends. Kalian bisa lihat ya, untuk di perekaman layar, awalnya settingan Mobile Legends di Galaxy Tab S8 ini udah ada di settingan tertinggi atau rata kanan. Tapi pas gue pindahin atau gue turunin satu, terus gue coba balikin naikin ke yang
rata kanan, dia itu nggak bisa balik lagi. Jadi ini adalah sebuah penyesalan sih menurut gue, karena gue nggak sempet nyoba di grafis yang tertinggi. Ya tapi untuk pengalamannya sih cukup oke, dan di sini gue tidak mendapatkan peningkatan suhu yang cukup besar untuk memainkan 2 game di Mobile Legends. Lanjut untuk game selanjutnya, gue itu mainin PUBG karena ya memang FPS adalah salah satu game yang sering gue mainin. Dan di sini Samsung Galaxy Tab S8 bisa menjalankan resolusi sampai HDR Extreme. Dan untuk UHD atau Ultra HD itu sebenarnya mungkin bisa, tapi nanti dalam beberapa waktu ke depan. Dan di sini gue juga memainkan HDR Extreme itu bisa dibilang satu game kali ya, karena gue kecanduan banget menggunakan grafik tersebut. Dan menariknya untuk pengalaman itu gue nggak ngerasain frame drop atau lagging saat permainan. Proses penembakan pun juga terasa sangat smooth. Tapi yang perlu disoroti saat gue menggunakan grafis HDR Extreme, game PUBG ini memberikan pengalaman yang cukup cukup berpengaruh lah pada suhu dari perangkat Galaxy Tab S8. Karena dalam satu game gue itu ngerasain peningkatan yang cukup besar, terutama di bagian kiri. Nah, mungkin di sini adalah tempat chipsetnya, dan memang ini adalah salah satu hal yang membuat chipset flagship itu dikenal sebagai chipset yang menguras daya cukup tinggi. Tapi bagaimana ya untuk penggunaan daya dari Galaxy Tab S8? Nah, seperti yang kita tahu ya, baterai Galaxy Tab S8 ini punya kapasitas sebesar 8000 mAh, dan untuk melakukan review gue itu menghabiskan durasi mungkin sekitar 4 jam. Dan menariknya, gue itu tadi di awal nge-review Samsung Galaxy Tab S8 ini di kapasitas baterai 100%. Persentasenya 100%, lalu dipakai 4 jam, habis berapa? Nah, untuk penghabisan dayanya, Samsung Galaxy Tab S8 itu cuma habis sekitar 30%. Selama 4 jam 30% menurut gue itu cukup oke. Ditambah nantinya kalian itu juga bisa mengandalkan fast charging 45 watt yang ada dari kabel Type-C to Type-C di kotak pembelian Galaxy Tab S8. Tapi ya ingat ya, untuk pembelian Galaxy Tab S8 tidak disematkan adapter charger. Jadi mungkin kalian harus membeli adapter charger yang juga perlu diperhatikan untuk portnya. Kalian itu harus membeli adapter charger yang portnya itu Type-C, karena kabel dari Galaxy Tab S8 ini Type-C to Type-C. Oke, jadi kesimpulan dari review Galaxy Tab S8 ini, gue sih menilai kalau misalkan tablet ini tuh bukan tablet biasa. Kalian itu bisa mengandalkan tablet ini untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari gaming, untuk aktivitas kerja mungkin, untuk belajar, video conference, dan untuk hal-hal lain seperti desain ataupun editing video. Nah, untuk pengalaman lain yang mungkin kalian masih penasaran dari Galaxy Tab S8 ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi untuk harganya, gue mau kasih tahu ulang kalau misalkan ini adalah varian yang WiFi only dengan harga 9,9 jutaan. Tapi kalau misalkan kalian mau beli Galaxy Tab S8 yang dijual dengan integrasi jaringan 5G, kalian bisa membelinya di harga 12,9 jutaan. So, Sobat Nextrend, buat kalian yang punya penilaian tersendiri, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!